Kalian pernah mikir gak sih, gimana rasanya punya tubuh yang sehat dan kuat? Ya pastinya enak banget, karena kita bisa berolahraga sepuasnya, berlari-lari dan tidak perlu menghadirkan fisik yang lemah. Terkadang aku berpikir, orang yang mempunyai tubuh yang sehat itu adalah orang yang sangat beruntung di dunia, dan aku selalu berharap kepada Tuhan, semoga aku bisa menjadi salah satu orang beruntung itu. Tapi takdir berkata lain. Tapi meski begitu, aku tidak menyalahkan takdir, karena mungkin ini jalan yang terbaik untukku. Terkadang hidupku terasa hampa, sampai akhirnya aku bertemu dengan dia. Dan disinilah kisah hidupku berubah. So sibuk banget lu. Diam aja lu bego. Lu sibuk kah? Gua mau minta tolong soalnya. Mau minta tolong apa emangnya? Ini gua ada urusan, jadi gua mau pergi bentar. Kalau lu nggak sibuk, lu bisa nggak pergi cek dulu kondisi pasien ruangan 103? Atas nama? Kalista. Dari dulu nggak berubah, keras kepala. Atas nama Kalista ya? Saya mau bertanya, apa Anda punya keluhan? Permisi. Maaf dok, tadi saya nggak dengar. Bisa diulang nggak apa yang tadi dok bilang? Iya, nggak apa-apa. Saya cuma mau bertanya, apa Anda punya keluhan seperti mual, pusing, sesak nafas, atau mungkin yang lain? Belakangan ini sih saya suka merasa mual sama pusing dok. Itu saja. Iya, cuma itu saja dok. Nanti suster kesini bawakan obat langsung diminum ya. Dok, kalau nggak keberatan, saya boleh bertanya nggak? Silahkan. Mau bertanya apa? Rasanya punya tubuh yang kuat dan sehat itu kayak gimana ya? Yang pastinya enak. Kita bisa beraktivitas sehari-hari, tidak sakit-sakitan. Ada apa emangnya? Menurut dokter, apa mungkin saya bisa ceria lagi seperti anak-anak di luar sana? Bisa nggak sih? Kalau duduk itu duduk normal aja. Nggak usah sandar-sandar gini. Daripada lu kesel, mending lihat gaya rambut gua sekarang. Iya tahu, gaya rambut lu bagus. Keren banget, puas. Lah, lu tahu dari mana? Bego boleh, tapi jangan dipelihara. Karena kita satu kerja. Yang pasti, gua sering lihat lu di rumah sakit. Ya maaf, emosian banget sih lu. Gua boleh nanya nggak? Boleh, mau nanya apa? Atas nama Kalista itu mengidap penyakit apa? Dia mengidap penyakit gagal jantung. Apa mungkin
Ini alasan dia nanyain ke gua. Saat ini kita lagi cari pendonor jantung, tapi sampai sekarang belum ada. Tapi BTW tumben lu nanyain soal pasien. Pasien yang kamu tanya cewek loh. Apa jangan-jangan... Emang salah kalau dokter nanya? Gua mending pulang aja kalau gitu. Dia nggak tahu bercanda kali ya, dasar kampungan. Gua denger ya, Exo. Tapi dia kayak marah. Apa mungkin yang gua bilang kelewatan? Mukanya kayak familiar, tapi siapa ya? Saat aku kecil, aku sering dirundung. Dan tiba-tiba, ada gadis kecil pemberani kuncir dua yang menolongku saat itu. Kamu nggak apa-apa kan? Kenalin, nama aku. Astaga naga, bagaimana bisa aku lupa namanya? Kami mulai berkenalan, dan kita sering main di taman berdua. Sebagai tanda terima kasih, aku memberinya boneka, dan dia menyukainya. Boneka itu, ia beri nama Puffy. Saat kita bermain, ia tiba-tiba jatuh pingsan. Saat itu aku belum tahu apa-apa, jadi aku hanya menangis. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba jatuh pingsan. Tak lama ambulans datang. Aku saat itu tidak tahu dia dibawa kemana, tapi aku tidak pernah ketemu dia lagi. Kalau takdir mempertemukan kita, aku hanya ingin melihatnya lagi. Bodoh amat dah, mana mungkin bisa ketemu lagi. Apa yang kau buang? Hanya sampah biasa kok, bukan yang penting. Kalau gitu, bagaimana kondisimu setelah minum obat kemarin? Apa sudah membaik? Iya, sudah mulai membaik. Terima kasih untuk obatnya. Soal yang kemarin. Maaf ya kalau agak berlebihan. Dia minta maaf. Iya, nggak apa-apa kok. Lagian saya nggak terlalu pikirin juga. Kalau nggak keberatan, nama dokter siapa? Nama saya Salvatore. Bisa dipanggil Sal, dipanggil Salvatore juga bisa. Nama dokter bagus banget, artinya kan pahlawan. Nama kamu bagus banget, artinya kan pahlawan. Artinya kan pahlawan. Loh, iya kah? Saya baru tahu arti nama saya sendiri. Kayaknya seru. Lagi pada bahas apa? Axel, lu sejak kapan di sini? Ngapain lo harus tahu kapan gua di sini? Selamat pagi, Dokter Axel. Selamat pagi juga, Kalista. Cih, dasar bego. Bagaimana kondisi kamu, Kalista? Udah rada enakan? Iya, udah enakan. Makasih ya, Axel. Kalian pikir kalian cuman berdua di sini?
Lah lu kenapa? Kalista kan pasien gua. Gua keluar bentar. Tunggu. Udah, biarin aja dia keluar. Dia kenapa ya? Dasar Axel gak jelas. Nanti Bapak jangan banyak pikiran ya, dan istirahat yang cukup. Nanti besok saya periksa kondisi Bapak lagi. Baik, terima kasih dokter. Sal, tunggu. Maafin sikap gue yang tadi ya. Oh ya, gue pulang duluan ya, ada urusan. Maaf kita nggak jadi nongkrong. Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Itu kan Kalista. Kamu kenapa di sini? Nggak baik malam-malam di sini. Dingin soalnya. Gak apa-apa kok kak, aku selalu kesini buat lihat bulan soalnya. Bagnya lebar banget. Duh, bau asap rokok. Kak, kok dibuang itunya? Maaf, harusnya gua nggak ngelakuin ini di sampingmu. Kakak suka kayak gitu dari kapan? Kayaknya sih seingat saya dari SMA. Berarti dulu kakak anak bandel. Ya, dikit sih. Tapi nakalnya nggak banget-banget juga. Kak, lihat deh bulannya, indah banget. Malam ini indah banget ya kak. Tunggu. Senyumannya itu mirip dengan jika memang itu kau, aku akan sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa ketemu lagi. Liatin bulannya kak, bukan liatin aku. You got me jumping like Aku boleh nanya nggak? Boleh, mau nanya apa? Sampai saat ini, apa aku belum dapat pendonor? Saat ini masih dicari buat pendonor, jadi tunggu aja. Aku harus sabar sampai kapan kak? Kalau begini terus, aku... Apa? Kamu mau nyerah? Apa kamu udah bosan hidup jadi kamu ngomong gitu? Maaf, aku cuma capek aja harus kayak gini. Shit, aku nggak bermaksud bentak dia. Cita-citamu apa kalau boleh tahu? Aku pengen banget jadi dokter kayak kakak. Cuman pas tau punya penyakit ini, aku ngerasa udah gak guna. Dokter itu tidak pernah menyerah. Dokter mana yang dikit-dikit menyerah? Kalau kamu mau jadi dokter, kamu nggak boleh menyerah. Karena menjadi dokter itu
Tidak ada kata menyerah atau putus asa. Aku nggak akan menyerah. Sudah larut malam, sudah waktunya aku pulang, dan kau kembali ke kamar. Kakak duluan saja, aku masih mau di sini dulu. 점점 너와 하고 싶은 일들 생각하면서 하늘 보는 날이 많아지는데 이건 Pakai aja jas itu. Jas itu lebih penting untukmu agar tidak kedinginan. Jangan khawatir, saya punya 2 jas di rumah. Oh ya, jangan lupa, kamu tidak boleh lama-lama di sini. Makasih ya. Kalista, kok kamu masih di luar? Ayo masuk, di sini dingin loh nak. Loh, itu jas siapa nak? Bukan dari siapa-siapa kok, Mah. Anak siapa sih ini? Kamplek kali.